eh, lalu lintasnya saja. Tapi kalau misalkan direncanakan, kita juga kemarin sudah nyobain. Nah, sedikit saya review saja begitu ya. Jadi dari yang kemarin sudah di apa namanya dicobain kurang lebih begitu. Nah, kalau misalkan teman-teman ingat-ingat lagi, kalau misalkan kaitannya terhadap, oh, sorry sorry, oke, kaitannya terhadap eh, perencanaan atau perancangan gitu ya, atau bahasa ininya desain lah kurang lebih gitu. Nah, perencanaan atau desain maka yang kita butuhkan adalah LHRT. Nah, apa nih? Sudah. Kita butuhkan LHRT, yang mana nanti LHRT ini nanti kita akan eh apa namanya cari yang namanya KJD gitu ya. Nah, KJD itu adalah jam desain, arus jam desain. Oke. Nah, arus jam desain ini yang mana rumus daripada KJD sendiri kita sudah ketahui bahwa formulanya adalah LH LHRTD dikali faktor K, kan kurang lebih begitu ya. Yang mana LHRTD ini adalah LHR, aduh, bisnya nggak enak ya. Yang mana LHRTD ini adalah LHRTTB dikali dengan 1 plus I pangkat N, gitu ya. Yang mana kalau misalkan kita lihat di sini ini di forecast atau di apa namanya di amalkan lah kurang lebih ke depan. Oke. Nah, dari sini nanti setelah dapat KJD, kita lihat lagi ke SNI kurang lebih begitu ya, yang mana SNI sendiri nanti akan merujuk ke aduh, tabel, tabel, tabel kriteria desain, maaf, yang mana tabel kriteria desainnya adalah tabel kriteria desain yang eh apa namanya yang masing-masing daripada jalan. Nah, dalam tabel kriteria desain sendiri, teman-teman nanti bisa lihat kurang lebih gitu ya. Nah, ini KJD-nya nanti terkait tipe jalan, lalu ada lebar lajur, dan yang lain-lain nanti
sudah ditentukan di sini sesuai dengan QJD-nya. Kalau misalkan teman-teman lihat di sini kayak lebar lajur lalu lintas atau jalur kurang lebih begitu ya. Ini untuk total dua arah. Lebar bahu untuk kanan kiri dan ini udah fix semua kurang lebih begitu ya. Tinggal dipakai saja. Tujuannya buat apa? Tujuannya adalah untuk menghitung nilai kapasitasnya. Nah, untuk nilai kapasitasnya sendiri ngerujuk ke PKJI. Eh, sorry, sorry, sorry. Dicek saja apakah jalan tersebut bisa digunakan atau tidak. Gimana cara ngeceknya? Cara ngeceknya adalah dengan melihat rasio perbandingan antara, aduh, maaf, rasio perbandingan antara volume atau di sini kita akan menggunakan, aduh, apa ya? Oke, volume atau kita gunakan QJD dibagi terhadap kapasitas. Nah, kapasitas ini tentu saja rumusnya dari PKJI gitu ya. Yang mana rumus dari PKJI sesuai dengan masing-masing daripada jalan. Kalau QJD-nya karena ini jalannya direncanakan yang kita hitung berapa nilainya. Nah, apabila nilainya kurang daripada 0,75, maka jalan tersebut bisa digunakan. Tapi kalau misalkan jalannya lebih daripada 0,75, maka harus didesain ulang. Kurang lebih begitu ya. Didesain ulangnya di mana? Desain ulangnya adalah di kapasitas. Kenapa nggak kita desain ulang di volume? Ya, gimana kita mau desain ulang di volume? Karena itu yang nanti akan lewat, kurang lebih begitu ya. Kecuali kalau misalkan kita pakai peraturan hanya diperuntukkan untuk jalan-jalan kendaraan-kendaraan tertentu yang boleh lewat. Nah, itu baru boleh. Kalau misalkan enggak, ya makanya tidak akan bisa. Kurang lebih begitu. Nah, itu sedikit review gitu ya tentang apa yang kita sudah dapatkan kemarin sebelum UTS. Nah, saya mau lanjut ke pertemuan yang hari ini gitu ya. Nah, pertemuan yang hari ini kita akan ngebahas tentang tikungan. Ini ada tiga jenis tikungan. Tikungan yang pertama adalah tikungan full circle, yang mana tikungan full circle ini adalah tikungan yang pembentuk daripada lengkungannya sendiri hanya terdiri daripada satu jenis, yaitu lingkaran. Jadi mulai dari bagian lurus dan bagian di tikungan itu hanya dibentuk oleh lingkaran saja. Nah, biasanya tikungan full circle ini tikungan-tikungan yang mempunyai radius-radius yang besar. Kenapa tikungan yang punya radius besar? Misalkan di sini saya ambil contoh, saya akan gambar kurang lebih lingkaran lah, gitu ya. Ini lingkarannya, iya tidak terlalu baik, kurang lebih gitu ya. Tapi ya lumayan lah. Nah, di sini ada jalan yang lurus. Jalan lurusnya begini. Nah, dia kan patah gitu ya. Kenapa? Sorry, karena eh, apa? Dia pengen mendapatkan eh, lingkungan yang baik gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat di sini, antara bagian lurus dengan bagian lengkung, aduh nggak bisa digedein ya. Antara bagian lurus sama bagian lengkung, kalau misalkan kita mau eh, rapatkan gitu ya, nah ini ada sedikit Udah nggak sih? kesulitan atau ada Nggak sih. Belum ya. ketidaknyambungan. Kenapa? Karena tikungan dengan radius yang kecil ini tidak cocok hanya dibentuk oleh satu jenis tikungan saja. Bagaimana kalau misalkan radiusnya besar? Maka biasanya kalau radiusnya besar gitu ya, nah ini katakanlah tikungannya Tiap hari tikungan-tikungan yang lumayan gede kan biasanya begini nih. maksudnya Nah ini tiap hari polanya kayak gini pak. nempelnya cuma di atas dikit kecil Ekstrim gitu namanya saja. Ini nggak jadi masalah untuk posisi tikungan dengan radius besar. Tapi kalau misalkan radiusnya kecil ini akan jadi masalah gitu. Jadi tikungan full circle ini biasanya identik dengan tikungan-tikungan yang
eh, radiusnya besar gitu. Nah, yang dibentuk daripada tikungan ini sendiri ada beberapa gitu ya. Suaranya hilang Pak. Oke, ya. Kenapa tadi suaranya hilang Pak? Oh, oke. Oke, jadi di sini kalau misalkan teman-teman lihat begitu ya, ini gambarnya yang lama, ada sedikit koreksi. Jadi kalau misalkan teman-teman mau coret-coret di PPT atau ya di bahan yang sudah saya kirim, mangga gitu ya. Nah, ini dan ini notasinya sama, tapi sebenarnya harusnya beda. Bedanya di mana? Kalau di sini, maka penulisannya adalah T besar, C besar. Aduh, sorry, kok kecil. T besar, C besar. Ah, gitu ya. Sedangkan kalau yang ini, T besar, C kecil. Apa sih bedanya T besar, C besar dengan T besar, C kecil ini? Nah, untuk yang ini, saya akan tulis satu gitu ya. Ini dua. Untuk yang satu ini, menandakan awal daripada tikungan. Yang mana kalau T besar, C besar ini, bisa disingkat dengan istilah tangent to circle. Jadi bagian panjang masuk ke bagian lengkung. Nah, ini tangent to circle. Ini awal daripada tikungan. Sedangkan T besar C kecil yang poin 2 itu adalah panjang dari awal tikungan sampai titik perpotongan. Nah, itu adalah T besar C kecil. Gitu. TC. Sedangkan T besar C besar ini adalah tangent to circle. Nah, di ujungnya, kalau misalkan teman-teman lihat di sini ada CT gitu ya. CT itu adalah sorry, circle to tangent, yang mana artinya adalah akhir daripada tikungan. Kenapa? Karena di sini yang membentuk daripada tikungan hanya satu jenis, yaitu lingkaran. Lingkaran, gitu. Nah, kalau misalkan dilihat di sini, maka parameter-parameter yang keluar sendiri adalah T besar C kecil, ini tuh yang nomor 2 ini. Lalu ada EC. EC itu adalah jarak dari puncak titik perpotongan ke puncak titik tikungan gitu ya. Itu adalah EC. Ada dua, ada yang atas sama ada yang bawah. Bedanya apa? Bedanya adalah satuan daripada sudutnya aja. Yang satu kalau misalkan satuannya dalam derajat, yang satunya lagi dalam radial gitu. Nah, yang satunya lagi adalah panjang daripada lingkaran atau LC. Nah, di sini LC-nya sendiri dihitung dalam berbagai apa namanya satuan. Ada yang satuannya derajat, ada yang satuannya radial. Nah, sudutnya sudut apa? Sudutnya adalah sudut tikungan yang ini. Ini sudut tikungan. Nah, sudut tikungan ini bisa macam-macam disebutkannya. Bisa alfa, bisa beta, bisa beta, kurang lebih gitu ya. Jadi macam-macam disebutkannya. Yang penting dia menyatakan tentang sudut. Bagaimana mencari sudut tikungan? Cara mencari sudut tikungan tentu saja ini apa namanya penggambaran daripada pemetaan lahan. Yang mana kalau misalkan teman-teman mau dapat atau nah, ada yang menghitung begitu ya, itu diperoleh dari perhitungan azimut, kurang lebih gitu. Jadi sudut azimut dicari, yang mana nanti selisih daripada azimut awal dengan azimut akhir itu akan membentuk sudut tikungan. Nah, biasanya metode yang digunakan untuk mencari sudut tikungan dalam metode poligon terbuka. Itu yang bisa kita dapatkan. Nah, kalau untuk tikungan full circle ini simple gitu ya. Kenapa? Karena yang membentuknya hanya satu jenis tikungan saja. Satu jenis apa?
Gimana Oh itu? ya, satu jenis bentuk aja. Nah, selanjutnya ada SCS atau disebut dengan spiral circle spiral. Nah, spiral circle spiral ini tikungannya dibentuk oleh dua jenis gitu ya, dua jenis daripada bentuk yaitu bentuk spiral dan juga bentuk lingkaran. Kenapa sih pakai spiral gitu ya? Karena tikungan ini biasanya tikungan yang mempunyai radius menengah sampai radius yang lumayan agak sedikit kecil kurang lebih begitu. Kenapa dibutuhkan spiral atau bahasa di SNI-nya adalah lengkung peralihan kurang lebih begitu? Karena tujuannya adalah untuk mengantisipasi perubahan daripada Mau besok kondisi tiga berkendara puluh yang menit tadinya lurus menjadi apa ya? berbelok. Apabila pada saat lurus dan tiba-tiba berbelok, biasanya kalau tidak ada peralihan gitu ya, tidak ada eh, yang memandu kurang lebih begitu, itu biasanya akan membuat kendaraan jadi slip ataupun jadi terbalik gitu ya. Nah, perlu dipandu. Nah, dipandunya seberapa besar tergantung daripada kecepatan rencana yang dipasang. Ya, semakin besar agak sedikit lebih panjang, tapi pada saat dia masuk ya nggak begitu kerasa kurang lebih begitu. Nah, di sini karena ada dua pembentuk yaitu pembentuk daripada lingkaran dan juga pembentuk daripada spiral, maka ini agak lumayan cukup banyak gitu ya. Kalau misalkan teman-teman lihat di sini, kalau tadi untuk penanda awal dan akhir tikungan hanya dua saja begitu ya. Ada kalau untuk FC, ada TC untuk awal, lalu ada CT. Sedangkan di SCS ini yang menandakan awal dan akhir daripada tikungan yang pertama ada TS. Kenapa? Karena tikungan setelah bagian lurus ini ada spiral, di sini ada lingkaran dan di sini ada spiral lagi gitu. Jadi ada dua gitu ya, ada spiral-spiral dan juga ada lingkaran. Karena dari awal tikungan sampai sorry, dari awal jalan lurus ke spiral maka disebutnya dengan TS, tangent to spiral. Lalu di tengah-tengahnya peralihan ke lingkaran ada SC, spiral to circle. Lalu akhir daripada lingkaran masuk ke spiral di situ ada CS gitu ya, circle to spiral. Lalu yang terakhir di akhir eh, apa namanya tikungan ada ST atau spiral to tangent atau yang disebut dengan jalan yang lurus. Nah, di sini muncul banyak gitu ya. Di sini ada T besar S kecil, ada nilai K, ada nilai di sini ada nilai P gitu ya nanti gitu. Di bagian spiral lalu ada nilai E ininya ES gitu ya, bukan EC lagi. Lalu ada eh, nilai K, P, eh, theta S, theta C, banyak kurang lebih begitu. Nah, theta S ini berada pada posisi spiral, sedangkan theta C sendiri berada pada posisi lingkaran. Nah, yang terakhir adalah tikungan spiral-spiral. Nah, tikungan spiral-spiral ini yang membentuk hanya spiral saja gitu ya, spiral masuk dan spiral keluar. Nah, ini biasanya identik pada tikungan-tikungan yang radiusnya kecil. Kenapa? Karena tidak memungkinkan dipasang lingkaran untuk radius-radius yang kecil. Yang tadi saya contohkan gitu ya. Pada saat di situ ada lingkaran, lalu ada eh, tikungan yang lumayan cukup tajam gitu ya, atau patah gitu. Di situ sulit sekali untuk menghubungkan gitu ya antara bentuk bagian lurus ke bentuk bagian lengkung gitu. Makanya untuk bagian lingkarannya bisa dibilang ini sangat kecil sekali. Ini yang paling dominan adalah bentuk spiral. Nah, maka kalau misalkan teman-teman lihat di sini yang dominan hanya ES, TS, dan LS gitu ya. Nah, kalau untuk panjang lingkarannya full circle tadi
panjang lingkaran, panjang tikungan gitu ya. Kalau untuk full circle tadi adalah LC, untuk spiral-spiral ini adalah 2 LS. Kenapa? Karena ada LS masuk dan juga ada LS keluar. Itu ya, panjang tikungan. Sedangkan untuk SCS itu gabungan antara ini dengan ini. Maka LC ditambahkan dengan 2 LS. Kenapa? Karena tikungannya terdiri daripada di sini spiral, di sini lingkaran, dan juga di sini spiral. Di spiral di sini ada panjang spiral, di tengah ada panjang lingkaran, dan di ujung juga ada panjang spiral. Jadi ada 2 LS ditambahkan dengan LC. Nah, itu adalah panjang tikungan. Gitu. Guys. Nah, bagaimana kalau misalkan tikungannya berada di daerah pegunungan biasanya gitu ya, yang mana mempunyai kondisi tikungan yang bolak-balik atau jalannya meliuk kurang lebih begitu ya. Bagaimana sih cara masangnya kurang lebih begitu ya, atau cara menentukannya? Tikungan yang sifatnya majemuk atau tikungan yang gabungan itu diperbolehkan, tetapi dengan catatan kurang lebih begitu. Yang mana kalau misalkan tikungan majemuknya searah, ya kalau misalkan teman-teman lihat di sini nih searah nih, apabila antara tikungan pertama dengan tikungan kedua itu rapat, itu sebaiknya dibuat satu radius saja. Jadi tidak perlu dibuat 2 radius seperti ini. Dengan catatan, kalau misalkan dibuat 2 radius seperti ini, dia harus mempunyai jarak antar dua tikungan yang disyaratkan. Yang mana jarak antar dua tikungan yang disyaratkannya sendiri itu minimal 20 meter. Minimal. Boleh nggak kita pakai minimal 20? Boleh gitu ya. Nah, sebaiknya adalah menggunakan yang jarak pandang, kurang lebih begitu. Jarak pandangnya berapa? Nah, itu gunakan untuk jadi acuan daripada tikungan gabungan. Begitu juga untuk tikungan gabungan bolak-balik. Nah, untuk tikungan gabungan bolak-balik apabila eh, sangat rapat itu tidak dianjurkan, kurang lebih begitu ya. Jadi harus dibuatkan panjang bagian lurus. Nah, panjang bagian lurusnya sama untuk panjang yang disyaratkan adalah 20 meter. Gitu. Gimana kalau misalkan di daerah pegunungan, Pak, yang kondisinya sangat rapat, kurang lebih begitu ya? Diizinkan tidak? Kalau misalkan teman-teman lihat itu eh, nggak nempel antara satu tikungan dengan tikungan yang lain, itu biasanya dikasih jarak sekitar 20 meteran. Asa nggak kelihatan gitu ya, asa seperti mepet, iyalah gitu kan, dengan kecepatan dia jalan, katakanlah 20 kilometer per jam, sedangkan itu cuma 20 meter, nggak akan kerasa kurang lebih begitu. Itu akan sangat pendek sekali. Bagaimana kalau misalkan dibuat sangat rapat seperti ini? Nah, ini eh, potensi daripada hazard gitu ya, atau potensi daripada pemicu kecelakaannya akan sangat tinggi. Kenapa? Karena ya bayangin gitu ya, baru belok di sini di arah lawan, selanjutnya sudah disuruh belok ke arah yang berbeda lagi. Itu akan menimbulkan kendaraannya akan mudah untuk terlempar keluar gitu. Nah, ini keterangannya bisa dibaca nanti gitu ya, kurang lebih begitu. Nah, selanjutnya adalah untuk yang superelevasi. Nah, superelevasi ini apa sih? Superelevasi itu adalah kemiringan jalan pada posisi melintang yang mana ini dibuat untuk mengantisipasi gaya sentrifugal yang ada di tikungan. Nah, yang nanti teman-teman akan bikin itu bukan gambar seperti ini. Yang teman-teman nanti buat adalah yang namanya diagram superelevasi. Nah, diagram superelevasi yang bentuknya kayak UFO ini gitu ya, dibandingkan dengan yang ini, bagaimana cara mengkorelasikannya?
Nah, kalau misalkan kita lihat di sini gambarnya secara melintang, sedangkan kalau misalkan teman-teman lihat di sini, diagram super elevasi ini membacanya secara memanjang. Jadi arah matanya gitu ya, arah matanya adalah dari sini ke sini. Nah, ke sana, bukan ke sana, gitu ya, bukan ke arah sana, tapi ke arah sini. Nah, yang mana kalau misalkan dilihat itu kan di bawah, untuk kondisi yang terlihat di awal karena posisinya memanjang kayak gini, kalau jalannya ke sana, maka yang kita lihat itu hanya bagian bawah sama bagian puncak. Jadi kalau misalkan jalannya begini, ini puncak, atau saya sebut dengan 0% gitu ya, di sini ada -2%. Maka diagram super elevasi ini dibacanya yang putus-putus ini adalah ini 0%, sedangkan yang ini adalah -2%. Hanya satu sisi saja, hanya sisi yang ini saja. Sisi yang ininya kelihatan nggak? Nggak, gitu ya, karena posisinya ada di bagian bawah. Nah, dia akan berubah, gitu kan? Ini kalau misalkan teman-teman lihat, gitu kan, dari posisinya seperti ini, dia akan berubah, gitu kan? Lama-kelamaan dia naik sampai posisi normal. Jadi yang ini naik ke seperti ini. Lama-kelamaan dia naik dan posisi yang paling bawah pun dia akan berubah. Makanya teman-teman bisa lihat dari -2 sampai 0, di bawahnya ada minus super elevasi desain tertentu dan di atas juga ada super elevasi tertentu. Nah, sama seperti gambar teknik yang ditebalkan itu yang dibaca kurang lebih begitu. Nah, ini kenapa miring seperti ini? Karena sifatnya apa namanya perlahan berubah kurang lebih begitu. Dari posisi yang -2%, perlahan berubah naik ke nilai super elevasi tertentu. Nah, ini ada yang menarik kalau misalkan kita bahas tentang diagram super elevasi. Nah, kalau misalkan di eh, apa namanya pedoman-pedoman yang dulu ini nggak kelihatan gitu ya, ada berapa jenis. Nah, kalau misalkan teman-teman cek ke SE geometrik jalan, tarik di bagian bawah gitu ya, nanti ketemu sama yang namanya diagram super elevasi. Gimana ya? Oh, ini dia. Nih, diagram super elevasi di dalam desain tikungan di bab 5.4.6 gitu kan. Nanti dia akan keluar seperti ini. Nah, ini ada tiga bentuk daripada diagram super elevasi. Yang satu bentuknya kayak rumah begini, yang satu bentuknya cuma garis seperti ini doang, yang satu lagi kayak UFO gitu ya. Nah, apa sih bedanya begitu ya? Nah, yang membedakan ini adalah untuk posisi-posisi ini yang mana eh, tikungannya itu eh, pada posisi melintang tidak berubah gitu ya, seperti pada posisi jalan yang lurus. Kenapa bisa begitu? Bukannya kalau misalkan pada saat di tikungan diperlukan kemiringan untuk mengantisipasi gaya sentrifugal? Iya, tetapi kenapa kalau misalkan seperti ini jalannya sama seperti pada kondisi jalan yang lurus, tidak ada perubahan daripada posisi melintang. Apakah diizinkan? Diizinkan. Kenapa? Karena radius yang digunakan radius yang sangat besar. Nah, radius-radius yang besar tersebut biasanya diistilahkan dengan istilah ini. Ada yang namanya NC. NC ini ngacunya ke Asto gitu ya. Nah, Asto, NC itu adalah normal crown gitu atau kemiringan normal.
Nah, jalan normal kita pada saat jalan yang lurus kan seperti ini gini ya, minus 2% dan di arah berlawanan juga minus 2%. Ini pada posisi lurus atau posisi datar kalau kurang lebih gitu ya. Bukan pada saat dia berbelok. Nah, kalau misalkan berbelok, harusnya kan dimiringkan begini gitu ya, supaya mengantisipasi supaya tidak terlempar keluar si kendaraan. Ternyata dibikinnya kayak gini lagi. Kenapa? Karena radius yang digunakannya sangat besar gitu. Besarnya seperti apa? Nanti besarnya kita akan lihat di tabel yang bawah. Nah, ada yang bentuknya kayak gini, yang ada di bagian atas. Nah, yang ada di bagian atas itu biasanya disebut dengan RC atau di eh, kepanjangan daripada remove crown. Yang mana remove crown sendiri di bagian dalam, kalau misalkan kita beloknya ke kanan, maka ini bagian luar, ini bagian dalam. Jadi ya belok ke kanan. Nah, untuk nilai super elevasinya RC, maka di bagian dalamnya tetap itu sebesar 2%. Sedangkan di bagian luar, dia akan berangsur-angsur berubah sampai dengan kemiringan plus 2%. Dia kemiringannya berubah sampai plus 2%. Gitu. Nah, di referensi yang lain ada yang menyatakan dia hanya sampai 0%. Jadi dari minus 2% dia sampai 0%. Ini tetap minus 2%. Jadi hanya tetap begini. Nah, ini untuk posisi yang RC. Nah, bisa kita lihat di mana untuk super elevasi ini, kita bisa lihat di tabel yang ada di bawahnya. Tabel yang ada di bawahnya sendiri, dia akan ketemu tabel-tabel seperti ini. Mana ya? Oh, di atas. Oh, di atas sih. Nah, ini dia. Nah, ini ada tabel-tabel begini gitu ya. Nah, tabel-tabel ini dipengaruhi oleh super elevasi maksimum dan lebar lajur. Yang mana super elevasi maksimum dan lebar lajur ini akan mempengaruhi radius-radius yang muncul. Kenapa? Karena masing-masing daripada ini berbeda-beda. Ini untuk super elevasi maksimum 8%, radiusnya sampai 7.000 meter, gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di sini, ada gitu Pak, belokan 7.000 meter ada untuk kecepatan 120 km per jam. 7.000 meter, kalau misalkan teman-teman lihat di sini, nih saya zoom in gitu ya. Tabelnya di sini ada R, ada E, ada LS. Nah, R, E, LS ini untuk masing-masing kecepatan. Kecepatan apa yang di sini? Kecepatan rencana. Di sini nulisnya masih belum konsisten gitu ya. Ada yang menuliskannya VR, ada yang menuliskannya VD. Tapi ini adalah kecepatan rencana. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat untuk kecepatan 20 km per jam, apabila radius yang digunakan adalah 7.000 meter, 7 kilo dia belok, maka super elevasi yang dia eh, apa namanya atau kemiringan melintang yang dia pasang untuk posisi belokan itu adalah posisi normal. Sedangkan untuk yang berubah pada posisi ininya 200 gitu ya. Radiusnya 200 baru dia berubah. Nah, sedangkan untuk yang angka-angka tertentu ini yang gambarnya mempunyai bentuk kayak UFO tadi. Nah, ini untuk yang 8% maksimum dengan lebar lajurnya 3,5%, 3,5 meter. Sedangkan untuk yang eh, 2,75 ini bisa sampai 5.000, nggak nyampe 7.000 gitu ya. Nah, 275 sampai segitu.
ini untuk yang spiral-spiral, apa sih membedakan daripada tikungan-tikungan tadi gitu ya? Kalau misalkan tikungan untuk yang full circle, di sini ada tiga jenis. Di sini ada tiga jenis atau tiga bentuk gitu ya. Bentuk yang pertama adalah bentuk NC, bentuk yang kedua adalah bentuk RC, sedangkan bentuk yang ketiga adalah bentuk yang mempunyai nilai 4, 3, gitu ya, dan seterusnya. Gitu. Ini ada super elevasi tertentu. Sedangkan untuk yang SCS, ini hanya bentuknya satu. Kalau yang FC ini ada tiga bentuk, SCS itu satu, dan SS pun satu. Kenapa? Karena biasanya untuk yang SCS sama SS ini dia biasanya sudah punya nilai. Jadi tidak pada posisi NC, tidak pada posisi RC. Nah, yang membedakan daripada bentuk-bentuk ini adalah kalau teman-teman lihat gitu ya, yang mana yang mempunyai bentuk, yang mempunyai nilai itu sudah mempunyai lengkung peralihan. Meskipun apa namanya tikungannya dengan bentuk full circle itu tetap dia punya lengkung peralihan. Nah, lengkung peralihannya tentu saja tidak sebesar yang SCS maupun yang SS. Yang mana lengkung peralihannya dia hanya sebesar nilai tertentu saja. Bisa kita lihat di mana kalau misalkan di SE geometrik, tentu saja kalau misalkan teman-teman lihat di sini gitu ya. Nah, untuk kecepatan tinggi lah biasanya begitu ya. Nah, ini kecepatan tinggi setelah LN terus dia bentuknya di 2,3, 2,7 gitu ya. Di sini panjang LS-nya hanya 19 meter, 22 meter untuk kecepatan 120 km per jam. Ini nggak kerasa sama sekali. Nah, ini biasanya disebut dengan lengkung peralihan semu atau LS semu. Sedangkan untuk yang nilainya ada gitu ya kayak SS ini nilainya besar-besar biasanya gitu ya 24 ini super elevasinya 5,8 dan yang lain-lain gitu ya. Nah, itu kecil Pak untuk 33. Coba kalau misalkan kita lihat ke radiusnya. Di sini radiusnya adalah 50. Radius 50 tapi LS-nya 22 sampai 33 gitu ya. LS 22 ini untuk LS masuk saja. Berarti kalau misalkan 2 ada 44. Nah, ini kalau misalkan di situ masukin lingkaran, berarti lingkarannya akan sangat kecil sekali. Si spiralnya akan sangat besar, gitu. Nah, untuk yang bentuknya SS sendiri, kalau teman-teman lihat gitu ya dari bentuk SCS, di sini kan ada TS dan ST gitu ya. TS, ST. Apa yang dihilangkan? Yang dihilangkan adalah bagian yang lurus ini. Kenapa kok nggak ada bagian lurus ini? Karena bagian lurus ini dianggap bagian lingkaran. Nah, bagian SCS dengan bagian FC, apa yang membedakan? Yang membedakan adalah panjangnya ini. Panjang daripada sisi lingkarannya. Untuk yang bagian SCS, biasanya panjang bagian lingkarannya tidak terlalu panjang seperti bagian FC. Sedangkan ini cukup pendek gitu ya dibandingkan dengan FC. Untuk yang bagian SS tentu saja hilang. Kenapa? Karena sangat kecil sekali. Lalu ada pelebaran perkerasan di tikungan. Nah, pelebaran perkerasan di tikungan tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mempertahankan gerak daripada kendaraan di tikungan supaya tidak keluar daripada lajurnya atau rutenya. Nah, apa yang menjadi pertimbangan? Yang menjadi pertimbangan adalah lintasan roda depan dan roda belakang. Ini panjang daripada kendaraan itu pasti akan membuat
kesulitan dari sisi bermanuver, lalu ada radius tikungan. Nah, karena pertimbangan-pertimbangan tadi biasanya kita bisa hitung gitu ya. Kalau misalkan tidak tercantum dalam tabel, kita bisa hitung berapa sih nilai daripada pelebaran yang ada di tikungan. Nah, pelebaran-pelebaran perkasan di tikungan ini hanya dipasang di bagian dalam tikungan saja, tidak di bagian luar tikungan. Jadi kalau misalkan nih di daerah-daerah yang pegunungan karena radius-radiusnya kecil, itu biasanya di bagian luar nggak dikasih pelebaran, biasanya di bagian dalam dikasih pelebaran. Jadi jalannya di arah apa sebaliknya tuh biasanya jauh Minimal lebih ada bisa dibandingkan ketentuan dengan tertulis di situ. yang arah pergi gitu ya. Kenapa? Karena ya tadi